panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga kita semua hari ini hari Jumat, insya Allah Jumat yang berkah ya. Berkah untuk kita semua karena tujuan dan niat kita sangat mulia, yaitu dalam rangka meningkatkan kompetensi diri kita semua sebagai peran dan tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu ya. Salam dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para kerabatnya, insya Allah kepada kita semua selaku umatnya, dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, gak usah tegang ya. Soalnya dari tadi tegang Pak, saya perhatikan serius gitu ya. Itu tandanya Bapak Ibu punya komitmen yang kuat untuk mengikuti kegiatan ini dengan keseriusan gitu. Tapi untuk saya nanti kita relax saja ya, relax saja Bapak Ibu ya, karena kita di sini akan bersenang-senang. Bersenang-senang gini ya Bapak Ibu ya. Kita di sini bersenang-senang. Ayo ikuti saya, bersenang-senang. Oke. Karena ketika kita yakinkan dalam diri kita bahwa kita senang, insya Allah kita akan senang beneran begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu izinkan saya pantun dulu boleh ya? Ya. Pantun dulu. Cakep aja lah karena saya laki-laki ya. Betul. Pagi-pagi saya contek ya. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi-pagi harus semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Izin saya berdiri Bapak Ibu. Boleh ya? Boleh. Izin Pak Pengawas. Satu lagi. Siang-siang pergi kondangan. Ya kalau pagi kan belum matang masakannya ya. Pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Oh kondangan, ada yang mau nikahan. Oh mau mantu, barakallah ya Bu ya. Ya udah punya mantu ya. Ya mau mantu. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Senang sekali saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua, dan ini semua adalah kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sukana, rekan sejawat saya ya kebetulan, dan hari ini kita bisa bersilaturahmi di SMP Negeri 1 Patrol sudah kedua kalinya ya. Sebelumnya saya dengan rombongan Bu Haji Noah dan kawan-kawan ada di perpustakaan gitu ya untuk pengelolaan kinerja kalau nggak salah ya pada saat itu. Alhamdulillah kita masih diberikan anugerah ya, keberkahan. Kita mudah-mudahan hari ini dapat diambil manfaatnya Bapak Ibu ya. Ada pepatah kalau nggak salah ya, tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Bu Puska betul begitu. Nah, ini guru di saya luar biasa ini Bu Puska ya. Luar biasa ya. Biasa di luar. Baik Bapak Ibu, sepertinya masih berlaku pepatah itu, dan izinkan saya perkenalkan diri saya Bapak Ibu ya. Meskipun beberapa mungkin sudah mengenalnya ya, terutama di sini ada Bunda Nur nih ya. Bu Nur Isnani ini rekan saya Bapak Ibu semenjak di SMP Negeri 2 Losara. Izin saya perkenalkan diri dulu, tak kenal maka tak sayang. Nama saya sangat simpel ya, Tomo, tapi beda dari yang lain, T-nya ada double. Nah, gitu ya. Kemudian tempat tanggal lahir saya itu ya jadi ketahuan umur saya ya Bapak Ibu ya. Saya kelahiran 10 April 82. Jadi tepat saya berusia 42 tahun gitu ya.
Oh masih nunggu? Bukannya sudah ini beranjak ke usia 40 ke atas itu sudah tergolong? Oh, gitu ya. Alhamdulillah masih muda. Kategorinya masih muda. Ya. Baik. Saya di unit kerja SMP Negeri 1 Atap 2 Losaran dan alamat rumahnya awas jangan di Jambak ya, Desa Jambak. Jangan di Jambak. Gimana tempat tinggalnya? Di Jambak. Desa Jambak Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan mungkin Bapak Ibu ada yang sama sekali belum mengenal ini daerah ya. Betul, karena di pelosok ujung sana ya, dekat dengan Majalengka lah ya, ke sana. Ya, masih di sini sih sebenarnya. Sedikit lagi loh Bu, kalau lewat itu perkebunan tebu itu kan Majalengka sudah ya. Itu di sana. Kemudian ini saya yang basicnya PPKN. Selain Bu Nur ada Pak Dian Eko di sini ya. Siapa lagi? Ibu Bu Anissa ya, Bu Anissa ya. Selamat ya Bu, kemarin sudah P3K di sini lagi ya Bu. Alhamdulillah ya. Nah itu saya 2005 saya lulus, kemudian melanjutkan saya diberikan anugerah lagi ya, keberkahan diberikan beasiswa dan lulus 2012. Kebetulan tidak ada ya. Jadi kalau ada guru yang mengaku sempurna itu mah guru yang sombong ya. Karena semuanya itu adalah berproses dan terus mengikuti perubahan yang ada ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang senior di sini udah mengenal berbagai macam kurikulum ya kan, dari mulai kurikulum berapa mungkin Ibu mengenal kurikulum 2006. Oh 2006. Sebelum 2006 sudah mengenal? Pasti sudah ya. Ya, pokoknya pasti sudah mengalami berbagai macam perubahan kurikulum ya. Jadi wis bosan istilahnya ya. Mungkin udah inilah. Betul Bapak Ibu. Kita di sini berarti bisa dilihat bahwa perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Perubahan merupakan sebuah keniscayaan Bapak Ibu. Artinya sesuatu hal yang pasti. Sama halnya dengan kematian. Betul begitu ya? Jadi artinya apa? Ketika suatu hal itu pasti, ya berarti kita harus ikuti ya. Mau nggak mau kita harus ikuti dan ada terlibat di dalamnya. Sebagai contoh sekarang sudah kita mengenal yang namanya kurikulum merdeka ya. Dalam perubahan itu pastinya ada yang langsung menerima dengan sepenuh hati, betul ya? Ada juga yang pikir-pikir dulu, dibaca dulu, dipelajari dulu, diamati dulu, baru oke, saya terima itu. Bahkan ada juga yang langsung menutup kan, gitu ya. Pokoknya saya enggak. Nah, gitu ya. Nah, dan itu kita harus akui Bapak Ibu. Dan wajar nggak seperti itu? Wajar, sangat wajar. Tapi balik lagi tadi bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan, berarti mau nggak mau kita harus terlibat di dalamnya. Maka seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya, agar hati kita tenang, agar hati kita plong, maka kita harus lakukan dengan bersenang-senang, dengan senang hati, gak usah sambil gerundel. Kalau gerundel nanti ya sayang ya, nggak dapat apa-apa. Ya, insya Allah ketika kita lakukan dengan senang hati, maka semua manfaatnya akan kita peroleh. Ya, perubahannya kita dapat, ilmunya kita dapat, ya, hati kita pun senang. Seperti kegiatan yang saat ini kita akan lakukan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Saya biasa begitu sih. Sebelum kita masuk ke sana, boleh berdiri semuanya. Berdiri Bapak Ibu ya. Ini kan sudah pasang-pasangan nih ya. Baik, ini sudah pasang-pasangan. Saya akan sampaikan perintahnya. Kalau saya bilang bersatu kali, Bapak Ibu ke kanan.
ya. Oke. Contoh misalnya bersatu kali sambil ini dong. Sambil semangat. Bersatu kali berdua kali Oke. Atau gini, ini kan buat Cinoa ya, sama temennya. Siapa namanya Bu? Ibu Siti. Kok Ibu Siti? Baik. Ya. Nah, buat Cinoa kalau pertama itu kesini dulu, kesini ya, kesini dulu. Oke, ke kiri ya, ke kiri. Yang sebelah sini, pokoknya ke tengah gitu ya, ke tengah. Pertama ke tengah. Oke, ya. Kita praktekkan. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, gitu ya. Yang ekspresif dong. Jangan flat begitu. Kita ulangi. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, Oke. Kalau bertiga kali berarti kalau bertiga kali sambil joget, gitu ya. Sambil joget ya. Gimana? Sambil jogetnya gini, ya. Ber begitu. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Asal perintahnya tadi ya. Ulangi, bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, masih banyak ya speaking itu nanti ya. Tapi nanti kita lihat waktunya. Perlu nggak Bapak Ibu hal seperti itu? Perlu nggak dibawa di dalam kelas-kelas kita? Sangat perlu Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, zaman sudah berubah ya. Anak-anak kebutuhannya pun akan berbeda tentunya dengan anak-anak pada zaman masa lampau, gitu ya. Dulu tidak dikenal yang namanya gadget, handphone, internet pun nggak ada. Tapi sekarang hal apapun bisa dilihat oleh anak-anak di media-media itu, ya. Tentunya jangan sampai ada pandangan bahwa guru saya nggak tahu apa-apa, gitu ya. Jangan, ya. Paling tidak kita harus tahu kebiasaan-kebiasaan anak, ya, profil mereka. Ya, seperti yang nanti akan kita sampaikan dalam kegiatan kali ini. Ya. Bapak Ibu, tadi masih ingat nggak materi dari Bapak Pengawas? Inti dari kurikulum Merdeka itu yang dipelajari pertama perencanaan. Kemudian perencanaan apa ya? Bagus. Lulus kita. Satu, perencanaan pembelajaran. Dua, pelaksanaan pembelajaran. Tiga, tapi jangan malu-malu persis kayak muridnya ya. Karena kalau ditanya ya. Ulangi. Satu, perencanaan pembelajaran. Dua, pelaksanaan pembelajaran. Tiga, kentang Ibu ini ya. Betul Bu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Saya ulangi, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian dalam pembelajaran. Ya, itu hal yang paling inti yang harus kita terapkan dengan teknik atau model kurikulum Merdeka. Karena hal itu dulu pun ada dilakukan, merencanakan, melaksanakan, menilai, itu dilakukan. Tapi dengan model kurikulum Merdeka yang seperti apa? Ya, merencanakan yang seperti apa, melaksanakan yang seperti apa, dan menilai yang seperti apa. Oke. Betul juga yang disampaikan Bapak Pengawas bahwa intervensinya sekarang berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dilihat di depan ya. Kita sudah langsung masuk materi nih. Oke. Ada yang kita sebut strategi. Strategi
dalam implementasi kurikulum merdeka yang dilakukan oleh Kemendikbudristek itu berbeda dengan masa-masa yang lalu. Masa yang kita kenal adanya instruktur, datang ke sekolah-sekolah, ya, memberikan pendampingan, pelatihan dan lain sebagainya. Ya, itu. Logikanya, kalau yang menyampaikan orang dan berjenjang akan nyampe kepada orang terakhir, itu progres penerimaannya itu akan 100% tidak ya? Tidak. Ya, tidak. Bisa aja dari pusat ke provinsi nyampenya itu 90%. Nggak mungkin semua 100% itu persis plek-ketiplek penyampaiannya. Dari provinsi nyampe ke kabupaten nggak mungkin sama 90%. Pasti berkurang. Bisa menjadi 80 atau 70. Kemudian nyampe lagi kabupaten ke Bapak Ibu semua. Bisa aja nyampenya hanya 50%. Oke, berdasarkan itu kemungkinan Kemendikbudristek melakukan analisis evaluasi berdasarkan analisis refleksi seperti yang tadi disinggung oleh Bapak Pengawas. Betul sekali, refleksi itu bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Ikuti perintah saya. Kalau kata Bapak Guru apa, ikuti. Kata Bapak Guru berdiri, kata Bapak Guru tepuk 1 kali. Kata Bapak Guru tunjuk papan tulis. Kata Bapak Guru tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Salah. Ya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Fokus dan fokus. Bagian yang paling penting dalam pelaksanaan tugas kita sebagai seorang guru. Ya. Oke. Salah satu strateginya ini ya, apa yang dilakukan oleh sekolah ini dengan menghadirkan beberapa narasumber itu merupakan salah satu strategi yang diimplementasikan. Tentunya ada beberapa strategi ya. Kita lihat. Ini sekedar sedikit saja, sedikit untuk mengenalkan dulu. Habis itu kita masuk ke implementasinya ya. Kita lihat Bapak Ibu. Perasaan saya tadi ada sorot. Oh ini, aduh ya, itu karena tidak fokus. Ada 6 strategi Bapak Ibu ya, dukungan Kemendikbud itu. Tadi sudah saya sebutkan. Salah satunya berarti kegiatan ini ada di nomor berapa Bapak Ibu? Di sini. Ya. Kita lagi melaksanakan kegiatan dalam rangka implementasi kurikulum merdeka di nomor 4, yaitu guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan. Kebetulan di sini ada Bapak Pengawas sebagai narasumber dan saya sendiri juga di sini sudah saya jelaskan tadi narasumber berbagi praktik baik yang tentunya untuk predikat itu harus melalui beberapa tahapan Bapak Ibu ya, sehingga di PMM Bapak Ibu bisa cek profil saya ada tulisan narasumber ya gitu. Oke Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus mengenal yang namanya platform Merdeka Mengajar. Sudah kenal semua ya? PMM. Sudah ya? Nah, itu strateginya Bapak Ibu. Melalui PMM semua ada. Semuanya ada. Nanti boleh cek ya. Sayangnya kita nanti tidak bisa praktek ya. Praktek ya boleh di-spill sedikit aja lah nanti ya. Oke, karena waktu yang sangat mepet, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari apa yang harus saya sampaikan Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang kedua, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar. Udah kenal ya? Bu Anissa udah sering ikut webinar ya? Sering. Yang berseliweran itu di WA, di Facebook, di IG, dimanapun itu webinar. Kadang-kadang kita bingung sendiri ya, mau ikut yang mana? Ya.
Udah daftar yang ini, kapan ya pelaksanaannya? Lupa, ternyata sudah berjalan, udah lewat. Betul Bapak Ibu? Saking banyaknya kan, seperti itu. Ya, itulah banyak sekali pilihannya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu melalui belajar ya di dalam komunitas belajar. Apa yang kita kenal? Kombel. Oke, sudah pada kenal kombel ya? Sudah berjalan belum nih kombelnya? Oke, nanti saya spill juga Pak Sugana ya, bagaimana supaya itu bisa berjalan dengan baik di sekolah yang luar biasa ini asetnya ya. Asetnya luar biasa ini. Bapak Ibu gurunya banyak, ya. Guru seniornya masih ada, ya masih ada. Awas loh Bapak Ibu, ada di sebagian sekolah itu yang memang sangat kurang aset. Gus pada pensiun kabeh guru seniornya, ya betul begitu Pak Pengawas ya, ya itu. Karena memang sudah masanya mungkin ya. Artinya pada saat itu yang rombongan Bu Haji Noah apa gitu ya, semua sudah mulai ke arah pensiun dan nanti digantikan oleh Bapak Ibu yang masih muda-muda ini, yang masih penuh dengan semangat ya. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Nah itu, coba kalau Bapak Ibu bawakan itu di depan kelas Bapak Ibu, anak-anak semangat loh ya, pasti. Jangan pas datang itu sudah gitu ya, mau menunjukkan muka yang riang gitu ya. Waduh, nanti anak-anaknya gimana semangat ya? Harus Bapak Ibu ya. Dan semangatnya itu harus selalu pagi, meskipun Bapak Ibu ada jam siang. Meskipun Bapak Ibu ada jam setelah duhur, tetap kasih semangat ke anak-anak, semangat pagi. Itu. Ingat, nanti Bu, ini sudah siang Bu. Kan semangatnya yang pagi, bukan selamat pagi. Semangatnya yang pagi. Kenapa aura pagi itu kan semangat? Bapak Ibu semua kan bergerak, bangun tidur, cepat, siap-siap gitu ya untuk bekerja, masuk ke sekolah, menemui anak-anak, itu kan semangat. Iya, itu harus dibangun gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini narasumber sudah ya, dan ini yang jarang kita kenal ya, dan mungkin jarang juga kita lakukan. Ada kita yang kenal dengan help desk. Di fitur apapun pasti akan ada help desk atau pusat bantuan ya. Di apapun, BPJS anak help desk gitu ya. Apa baik anak help desk? Karena memang sudah dilengkapi dengan fitur itu ya. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa minta ke pusat bantuan. Dan yang keenam ini apa yang kita kenal dengan mitra pembangunan. Mitra pembangunan ini di luar dinas pendidikan ya, di luar lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, tapi dia concern, mau perhatian terhadap sekolah gitu ya. Contoh misalkan yang kita kenal selama ini kan ada Pertamina misalkan ya. Pertamina kan ada bidang-bidang tertentu di mana mereka itu concern terhadap pendidikan gitu ya, dengan memberikan bantuan lah dan apalah, itu yang dimaksud mitra pembangunan ya. Misalkan rekanan sekolah untuk memberikan kegiatan workshop nah, itu namanya mitra pembangunan Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Tenang aja sampai maghrib kita ya. Kalau gitu kan tuh Pak. Baik Bapak Ibu, kita langsung roh dari kurikulum Merdeka itu ada pada pembelajaran. Buat apa kita rancang-rancang, kita menyusun modul yang maksimal apa, tapi dalam prakteknya, dalam pembelajarannya itu tidak tergambarkan dari apa yang menjadi tuntutan dalam kurikulum Merdeka. Ya, dari katanya saja merdeka. Merdeka itu kan bebas ya, bukan berarti seperti yang disampaikan Bapak Pengawas, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya membiarkan anak itu sesuka hatinya,
Bukan. Ya, tapi tentu ada aturan alurnya, ada juknisnya, ya, yang bisa kita pelajari. Bapak Ibu, pernah mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Ada guru bahasa Inggris di sini, Bapak ya, berdiferensiasi. Coba Bapak Ibu, kira-kira dari kata diferensiasi ini, makna katanya apa ya kira-kira? Kalau diferensiasi itu Berbeda. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Pak Basuni, Pak. Pak Basuni ya. Terima kasih Pak Basuni atas pendapatnya. Basuni ya. Basuni. Oh, Basuni. Basuni. Oke. Basuni, Pak Basuni ya, terima kasih. Perbedaan, berbeda. Ada lagi Bapak Ibu? Bermacam-macam Bu Haji Noah. Keren, guru matematika loh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Bu Haji Noah ini sampai saat ini keinginan belajarnya ini luar biasa. Ya. Saya sudah mengenal dari dulu, udah lama. Ya. Dari waktu masih kecil. Pegawai negeri. Iya. Kegiatan. Masih kecil berkenalan. Saya juga anak banget, imut banget. Baik, terima kasih Bu Haji atas testimoninya ya. Ya, terima kasih, betul sekali. Begitu keadaannya sebenarnya ya, Bu Haji Noah sampai sekarang. Dan saya rasa kok masih sama ya. Gak apa-apa dibales gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, betul sekali. Kita lihat ya. Ya. Oke. Menurut Tomlinson bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, ya, untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Berarti setiap murid kebutuhannya sama nggak kira-kira ya? Berarti masuk tuh kata tadi, ya, berbeda, ya, berbeda, ya. Jangankan anak Bapak Ibu, kita yang sama-sama guru juga di sini itu apa punya pemikiran yang sama terhadap memandang sesuatu hal, ada bedanya pasti, ya, gitu. Murid pun apalagi yang mereka itu notabene masih perlu kita fasilitasi, ya, pasti memandang sesuatu, terutama profil mereka pasti berbeda-beda, ya. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Oke. Ini konsep-konsep saja dulu ya. Nanti di bagian kedua kita baru akan tahu realnya. Ini konsep dulu. Ya, segala sesuatu itu kan kita harus tahu konsepnya. Kenapa kita harus melakukan itu? Kita harus tahu dulu itu tuh apa, gitu kan? Sehingga kita harus melakukannya. Nah, kita lihat. Pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan pemetaan kebutuhan murid. Oke, berarti ceritanya kita ini mau memenuhi kebutuhan belajarnya murid ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya, betul ya. Selain murid yang butuh, sebetulnya kita sebagai guru juga itu sebagai kebutuhan kita, bukan kewajiban. Awas Bapak Ibu. Kalau kewajiban, nanti yang ada jatuhnya ya sudah asal menggugurkan kewajiban saja. Ya kan? Asal masuk kelas saja. Ya, tanpa kita memperhatikan, oh anak ini butuh ini, saya pun butuh loh untuk bisa belajar juga. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara memetakannya? Kita lihat tingkat kesiapan murid, bertujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mau ngajar, tapi malamnya itu mikirin? Pernah nggak? Persiapannya, pernah nggak? Oh sering Pak, selalu. Alhamdulillah. Itu yang baik seperti itu. Besok mau ngajar, malam itu sudah dipersiapkan. Kira-kira anak siap nggak ya untuk materi ini? Dan kira-kira untuk memantiknya dengan apa ya? Itu harus dipikirkan terlebih dahulu, jauh-jauh, ya. Tidak asal yang gluyur banget lah, gitu ya.
Oke. Ingat Bapak Ibu, perencanaan yang maksimal itu akan membantu kesuksesan dalam implementasi. Ya, perencanaan yang maksimal itu akan sangat membantu kesuksesan dalam implementasinya dibanding dengan perencanaan yang buruk. Ya, logikanya perencanaannya saja sudah buruk, bagaimana implementasinya, ya kan? Tapi ketika direncanakan dengan maksimal, insya Allah ya pasti ada progres dalam pelaksanaannya. Meskipun nggak maksimal, tapi tetap ada progres yang baik. Paling tidak seperti itu. Ya, ada upaya. Yang kedua, tadi kan kesiapan murid. Kita harus perhatikan murid itu siap enggak ini. Ya. Kemudian minat murid. Kita harus tahu minatnya mereka itu. Bertujuan untuk membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dengan keinginan mereka untuk belajar. Jadi kita berusaha untuk belajar tidak menjadi guru yang egois, ya. Gitu. Berusaha melepaskan diri dari itu dulu. Kita kan inginnya anak harus bisa ini, anak harus bisa ini, anak harus bisa ini, gitu ya. Targetnya harus begini. Kita lepaskan itu dulu, ya, dengan melihat minat mereka. Sering gak Bapak Ibu melihat anak yang gak mau diem di kelas? Oh sering. Ya, anak-anak mau perhatikan diem, ya kan? Ya gak akan bisa diem karena minat dia itu bergerak-gerak. Apa yang kita kenal dengan gaya belajar kinestetik. Cung yang guru olahraga. Oke, tentunya sudah mengenal ya Pak ya, yang nama teori-teori itu, dimana anak itu memang ada yang memiliki gaya belajar yang dia itu sangat suka untuk bergerak, dan itu sangat bagus untuk mata pelajaran olahraga, ya, karena menuntut itu kalau olahraga nggak diem, iya kan seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus mengenali dulu, oh si A ini dia itu berarti gaya belajarnya kinestetik nih, karena sudah terbukti setiap waktu dia nggak mau diem. Ya, kadang mesti di temannya, gitu ya kan? Gitu seperti itu. Itu kan banyak terjadi seperti itu. Tidak di kelas saja, kadang di luar juga begitu, ya kan? Iya, dia nggak mau diem. Tapi di luar itu sebaliknya ada juga yang dia itu pendiam, diem. Tapi disuruh mengerjakan matematika, cepet. Ya, itu beda lagi gaya belajarnya. Ada juga yang diterangkan itu berkali-kali, nggak mudah-mudah. Betul ya? Aku bahasa nggak mudah tuh. Orang ngerti-ngerti, orang nyambung-nyambung. Oh ternyata setelah ditunjukkan gambar, dia itu paham. Berarti dia visual. Termasuk gaya belajarnya visual. Dia menyenangi sesuatu yang real, bisa dilihat langsung. Ya. Ada juga yang audio visual, bisa dengan jelas melalui tayangan video misalkan, baru dia jelas. Itulah keberagaman kebutuhan belajar murid, dan kita sebagai guru harus mengetahuinya sehingga kita nanti tidak dicap sebagai guru yang egois. Wah maksa, kita harus senang kudu, ya, gitu ya. Apakah kita harus memanjakan mereka? Enggak juga. Dengan kita sudah memetakan, tahu bahwa si A ini kesiapannya sudah sejauh mana, kemudian si B minatnya di mana, ya. Dan yang terakhir ini yang jauh lebih penting adalah profil belajar murid. Dilihat dari mana, Bapak Ibu? Awal mula siswa masuk biasanya dijaring datanya, betul ya? Cung yang guru BK di sini, Ibu ya. Siapa lagi selain Ibu? Guru BK. Masuk Ibu ya. Wah luar biasa Ibu, ini mengatur semua murid dengan jumlah berapa Pak Maman? Seluruhnya. Oh ini Ibu sudah melampaui beban tugas Ibu ya, yang dalam apa ya peraturan itu kalau guru BK itu 150 saja. Ini luar biasa ini. Berarti butuh bantuan ya Bu ya, dibantu oleh wali kelas, dan itu biasanya ada data awal anak, dimulai dari orang tuanya,
profil orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, sampai pendapatan orang tuanya, kemudian hobi mereka, itu memotret Bapak Ibu, memotret profil murid-murid kita. Ya, oh ini mah pegawai, berarti otomatis dia perhatikan di rumahnya. Ya, pastinya belajarnya dia harusnya logikanya konsep, ya, seperti itu. Karena apa? Sudah dilengkapi, mungkin punya laptop, mungkin punya ini, punya itu. Tapi beda lagi dengan misalkan, oh ini orang tuanya buruh tani. Jadi itu sebagai dasar kita, sebagai guru, panduan kita untuk memfasilitasi anak-anak yang beragam itu. Ya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan yang paling utama, sampai juga penilaian. Seperti apa kira-kira? Nanti kita lihat. Diferensiasi itu ada 3 macam Bapak Ibu. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, kita baru konsep dulu ya. Konsep. Ada 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten, isi materi, ya, konten. Digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan murid terhadap konten materi yang akan diberikan berdasarkan minatnya, profil belajar murid. Dan tidak nyambung ya. Jadi itu diperhatikan. Yang kedua, diferensiasi proses. Dilakukan dengan menyusun skenario pembelajaran seperti kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, tantangan di sudut minat, membuat agenda individual dan kelompok yang fleksibel. Ya, kelompok yang fleksibel. Tadi ya. Betul yang tadi disampaikan tuh, jangan membiarkan anak itu sesuka hati. Oh, kita mau kelompok kecil. Jangan. Ya, fleksibel saja. Nanti kita fasilitasi sebagai guru itu. Apakah dengan cara acak atau menyebutkan nomor kemudian berkelompok sesuai dengan nomor yang disebutkan, itu kan bisa. Ya, berbagai strategi silakan. Dan diferensiasi produk. Nah, produk berarti berkaitan dengan hasil dari pembelajaran dalam bentuk penilaian. Ya. Dilakukan dengan memberikan tantangan bagi murid dan pilihan dalam mengekspresikannya. Awas Bapak Ibu, di sana ada kata pilihan. Ya, pilihan. Jadi kita di sini, apa yang pernah Bapak Ibu mendengar istilah student agency? Bapak, barangkali Ibu yang bahasa Inggris, student agency apa yang artinya ya? Agen siswa. Suatu hal yang dimiliki oleh siswa. Ya. Kita lihat. Di sini ada pilihan. Jadi dari student agency ini termuat 3 yang harus dimiliki oleh siswa, yang harus dihargai dari siswa, Voice, choice, ownership. Voice itu suara mereka harus kita hargai. Choice, pilihan mereka itu juga kita harus hargai. Ownership, mereka akan merasa memiliki. Ya, owner. Kan pernah dengar owner? Oh, ownernya siapa? Yang milik, yang punya siapa, gitu ya. Kepemilikan siapa, gitu ya. Pemiliknya siapa, ya kan? Owner, itu bahasa kerennya ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tahu bahwa setiap anak beragam, maka suaranya harus didengar. Oh, anak ini minatnya di mana? Oh, dia suka apa ya? Didengar. Agar tepat kita dalam proses pembelajaran itu memperlakukan anak-anak yang berbeda ini. Ingat ya Bapak Ibu, kita bersenang-senang, jangan mempersulit diri kita. Belum apa-apa, wah pusing ini. Nanti kelas saya ada 32, saya harus perhatikan ini, itu. Memang sejatinya kita harus perhatikan semua dari anak kok. Iya kan? Iya kan? Seperti itu. Kita harus perhatikan secara fokus, sungguh-sungguh ke setiap individu dari anak-anak kita. Makanya ada istilah dalam penilaian, habis perlu nilai enggak. Ya. Asal pejamkan mata ingat anak ini,
strategi pertama udah bagus, artinya Bapak Ibu udah mengenal anak. Tapi ya harus dengan cara yang realistis, ya, terukur, ya, sehingga menjadi berkeadilan. Ya. Terukur, realistis, real, benar, sesuai kenyataan yang ada, terukur dalam menilainya itu dengan alat ukur yang benar, ya. Kemudian akan menjadi berkeadilan, adil dong. Maksud sih ini begini, ini bisa mahir, ini biasa aja kok nilainya sama gitu ya, begitu. Ya. Karena apa? Ilmu apakah? Ilmu apakah? Sangkuriang, ya, itu bisa jadi dalam semalam. Sangkuriang. Bondowoso. Iya ya. Bandung Bondowoso. Itu. Jadi bisa jadi dalam sekejap. Ya, gitu. Jadi kita lagi belajar ceritanya melalui tahapan-tahapan yang benar. Oke. Nih, komponennya Bapak Ibu. Sudah mulai nyambung ya? Sudah mulai nyambung Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Komponennya dalam diferensiasi konten, kita lihat konten dulu. Ya. Materi disajikan dalam bentuk beragam. Betul yang disampaikan Bu Haji Noah tadi, beragam. Karena anak itu profilnya beragam, minatnya beragam. Maka kita pun harus menyiapkan konten yang beragam. Ya. Bisa dalam bentuk video, teks bacaan, gambar, dan lain-lain. Yang gak ada di tulisan ini ya berarti dan lain-lain itu, ya, jangan protes gitu ya. Berarti yang di lain-lain itu, ya, itu Bapak Ibu. Terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. Nanti kita akan ketahui anak mana yang cukup, mana yang mahir. Itu kita akan tahu. Dan perlakuannya apakah sama? Beda dong. Nah, nanti kita akan lihat ya, dalam hal seperti apa dan modelnya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikannya pada teman sebaya. Nah, ini mungkin yang kita kategorikan nanti kategori anak yang sudah mahir. Jadi ibunya capek nggak kira-kira kalau anak sudah mahir tapi bisa menyampaikan kepada teman yang sebayanya? Enak, justru meringankan Bapak Ibu. Ya. Paling yang sudah mahir itu dia duduk diam, udah nggak perlu fokus lagi, dan bahkan nantinya akan memberikan pemahaman juga kepada teman yang sebayanya. Gitu ya. Udah nggak usah protes, kan kita sudah tahu bahwa anak itu sudah mahir. Jangan diproteskan, kamu perhatikan. Lah, berarti ibu guru bapak gurunya belum paham bahwa anak ini sudah mahir. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, oke. Adanya sumber belajar yang kaya, sehingga setiap murid dapat memilih salah satu submateri yang disukai. Tuh, merdekanya di situ Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau anak yang merasa sudah mahir di bab itu, bagian itu, boleh loncat. Ya, nggak mesti bergelut di situ saja. Itu bagi yang belum. Ya, disitulah esensi dalam kurikulum merdeka. Ya, tidak semuanya harus seragam. Ya, belajarnya bareng-bareng, tuntasnya bareng-bareng. Nggak gitu juga konsepnya. Ya, oke lah, belajarnya bareng-bareng, tuntasnya bareng-bareng, dengan treatment yang berbeda. Bapak Ibu, tentu kita tidak menutup mata. Kalau di kelas kita juga masih ada anak yang kesulitan dalam membaca. Betul apa betul? Betul. Apakah treatmentnya sama? Beda dong. Ya, apakah konten yang diberikan sama? Harus beda lah. Iya kan? Itu. Kemudian apakah penilaian dengan model penilaiannya sama? Ya harus beda juga. Ya. Duh, udah ada kalimat repot ya Pak. Ayo kita bersenang. Jangan dibuat repot Bapak Ibu. Nanti saya kasih triknya ya. Gini.
beragam, ya. Sesuai kemampuan memahami murid. Bisa dengan diskusi, bisa studi kasus, dongeng, video permainan, ujuk kerja dan lain sebagainya, apapun itu bisa, ya. Nah, teknisnya kan gimana dong teknisnya? Ini kita lihat. Terdapat variasi aktivitas, boleh luring, boleh daring, ya. Terdapat variasi aktivitas, boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas. Boleh gak sih dalam satu kelas yang sama, satunya di dalam, satunya di luar? Sangat boleh, ya, sangat boleh. Loh, nanti gurunya repot toh, warawiri. Ingat tadi Bapak Ibu tadi sudah memetakan ya, mana anak yang sudah mahir, mana yang cukup, gitu ya, mana yang kurang. Jadi mahir itu manfaatkan untuk membimbingnya. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu ada posisi di sini, si itu sudah terpantau oleh anak-anak yang dianggap sudah mahir. Ya, di situ Bapak Ibu. Itu salah satu contoh. Kemudian terdapat variasi aktivitas. Bisa berdasarkan jumlah murid ya. Bisa klasikal, individu, bisa kelompok. Ya. Ya. Kalau di startup misalkan, mohon maaf ya, tidak berlaku di startup saya. Karena startup saya satu kelasnya lebih dari 32. Gitu Pak. Jadi otomatis ini perlu cara apa, model seperti apa agar semuanya bisa terfasilitasi. Ini mah bagi startup mungkin yang sedikit, berarti kan modelnya bisa individual ya. Karena kan cuma kayak orang private. Gimana sih? Ya kan? Gak mungkin kan dikelompokkan juga. Kelompoknya satu-satu dong ya. Oke, itu contohnya. Tapi kalau misalkan seperti di sini, tentunya kelasnya sudah penuh-penuh ya, 32, mungkin lebih dari 32 juga ya. Oh enggak? Oh ya, ya alhamdulillah, berarti sesuai dengan ketentuan, ya, sesuai dengan ketentuan dan tidak menyusahkan Bapak Ibu juga ya. Makanya Bu Buska di sana itu, waduh ini harus pakai toa ini ngomongnya Pak, gitu ya. Karena umpel-umpelan. Ya gimana lagi Bapak Ibu, kita asetnya cuma segitu, kelasnya cuma punya 3 ya, cuma punya 3 Bapak Ibu ya, sedangkan muridnya itu banyak. Oke. Kemudian yang terakhir, komponen diferensiasi produk. Tadi ulangi, diferensiasi itu ada 3 bagian ya, ada konten, proses, produk. Bagus ya. Produk berarti hasil dari penilaiannya ya, hasil dari penilaian ya, itu beragam variasi produk. Contoh, bisa dalam bentuk pertunjukan ya, bisa dalam bentuk poster, cerpen, mind mapping, lagu juga bisa loh, bisa. Apakah mind mapping gimana? Ada yang nanya di bawah channel, mind mapping seperti apa ya? Oh iya, gimana Bu? Apa tadi? Betul ya, peta pikiran. Jadi agar memudahkan memahami dari sini ke sini, oh ini dari sini ke sini. Peta konsep, gitu ya. Biasanya kalau di buku di awal tuh ada. Gitu ya. Ya, gitu ya, mind mapping. Untuk memudahkan pemahaman. Oke, bisa dengan contoh seperti itu. Bisa juga dengan lagu, ya, membuat lagu. Bukan hanya khusus pelajaran seni aja loh ya. Kita kan lihat, oh anak ini passionnya, gaya belajar, minatnya itu dia senang ke kesenian. Bisa aja. Tapi disambungkan dengan materi yang Bapak Ibu pelajari. Ya, sehingga nyambung dengan kesukaan anak itu nyambung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kaku enggak kalau begitu Bapak Ibu? Kaku enggak? Enggak. Ya. Kira-kira menyulitkan Bapak Ibu enggak? Sederhana. Jangan dibikin sulit gitu ya. Sederhana saja. Ya. Bahkan anak ada yang sukanya itu public speakingnya bagus. Ada ya. Ini yang bahasa Indonesia, Buska, terus ada lagi Ibu ya, bahasa Indonesia. Tentunya kan konsen melihat anak yang bagus nih public speakingnya, ya, pemahaman anak untuk
dikeluarkan oleh ucapan, berarti strategi untuk menilainya pun harus berbeda. Ya, bisa aja dalam bentuk penyampaian langsung, ya, diuji langsung, bisa aja. Ya, nggak mesti menghasilkan produk, ya kan? Bisa. Karena itu mah cukup untuk anak yang sukanya, misalkan suka dengan menggambar, misalnya kita fasilitasi seperti itu, ya. Itu Bapak Ibu. Penilaian terhadap pemahaman murid dibuat beragam, mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan minat. Jadi penilaiannya itu harus beragam ya Bapak Ibu. Bisa mencakup sikapnya, bisa kita lihat, ya. Pengetahuannya juga bisa tergambar, keterampilannya juga bisa kita lihat, dan minatnya juga bisa kita ketahui. Itu Bapak Ibu. Kemudian variasi aktivitas, bisa produk tugas individu dan bisa juga tugas kelompok. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian adanya pemberian kesempatan untuk murid menciptakan produk atau karya mandiri. Iya, ada loh. Oh, jangan disangka-sangka. Ada anak yang baru kita kasih pemantik saja, itu anak udah jalan, ya. Baru Bapak Ibu kasih, nanti tugasnya begini ya. Ada yang langsung dia itu bahkan berekspresi, dan hasilnya jauh dari ekspektasi kita, ya. Ada, sehingga kita dibuatnya tertegun. Aduh ya Allah, ternyata anak ini, gitu kan. Pernah nggak menjumpai seperti itu? Iya. Tapi ada juga yang misalkan diberikan itu nggak sesuai harapan. Oh, berarti passion dia nggak di situ. Refleksi lagi kita. Oh, berarti harus dengan apa ya? Oh, saya coba deh kasih tugasnya dengan teknik seperti ini. Ketik terus dan terus berulang. Itulah Bapak Ibu ya. Proses yang baik itu harus diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan refleksikan. Setelah direfleksikan, oh ternyata karena saya salah di memberikan pembelajaran treatment ke dianya ini, atau bisa jadi oh salah ini pas ngasih evaluasinya nggak tepat nih, saya disuruh nyuruh dia misalkan kerja kelompok, dia kan introvert, nah itu ya. Misalkan contoh seperti itu kan, itu bahasa-bahasa anak sekarang loh Bapak Ibu, kita harus tahu. Bahkan jadi bahan sandakan, introvert gitu ya. Padahal itu dibalik introvertnya dia punya potensi. Coba suruh sesuatu yang dia asik kerjakan sendiri, apa yang kita kenal dengan karya mandiri, bisa aja hasilnya maksimal. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak kurang akal lah daripada anak-anak ya. Oh, kita belajarnya lebih dulu kok ya. Anak-anak mau belajar PPKN hari ini, Bu Nur semalaman udah buka buku dulu ya kan, didahului, iya kan? Sehingga kalau ada anak yang nanya udah tahu, karena saya udah baca duluan. Begitu Bapak Ibu. Sama halnya dengan hal-hal yang lain ya. Insya Allah kita tidak akan kalah dengan anak-anak kita, cuma syaratnya kita harus terus mau belajar ya. Penyakit mualnya itu harus dihilangkan ya, itu kadang-kadang ya, apalagi kalau sudah posisinya kita PW. Enggak, saya nggak menyinggung yang enggak, bukan. PW, posisi lagi wena ya, atau zona nyaman, comfort zone, berada pada zona yang comfort zone ya. Zona yang nyaman gitu ya. Enak nih, udah enak saya, sama halnya kayak kita lagi duduk enak, tiba-tiba disuruh itu ambilkan itu, oh enggak, lagi enak duduk. Nah, ini sama halnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, sama aja kayak lagi tidur lelap, tiba-tiba dibangunin, kagetlah kita ya, itu Bapak Ibu. Kemudian adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan murid. Berarti kan kita jangan semuanya itu diberi dengan tingkat kesulitan yang sulit ya.
Tapi kita pilihlah di sana. Ada mudah, ada sedang, ada sulit. Mungkin kalau anak yang mahir, ya itu sudah bisa bolehlah ada ke tahapan itu. Bahkan bisa juga diberi tambahan pengayat. Iya dong. Ya, harus ada hal yang lebihnya. Kalau anak yang sudah kita kategorikan mahir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Apa sesuai namanya? Itu. Dan boleh kok dibawa ke kelas. Itu Bapak Ibu. Nah, terakhir nih. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Sama, nyambung dengan yang disampaikan Bapak Pengawas. Yang pertama, ya kita harus tetapkan tujuan pembelajaran itu nomor 1. Ya, kita merancang sebuah pelaksanaan pembelajaran. Kita harus menetapkan bagian awal itu, kita tetapkan tujuannya itu mau apa. Kita mau menuju kemana, mencapai apa. Itu harus jelas dulu, Bapak Ibu. Biar apa? Dalam pelaksanaannya nggak kemana-mana. Contoh, saya mau ke Jogja Patrong, ya kan? Ya sudah, langsung menuju ke sana, nggak usah belok ke bakso itu lah. Nanti lama. Padahal kita ke tempatnya, ya kan? Itu. Jadi harus jelas sesuai tujuannya. Nggak usah kita ngomong bla bla yang lain-lainnya dalam pembelajaran itu. Fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kita harus memetakan kebutuhan belajar murid di kelas kita. Tadi sudah nyambung ya, dipetakan. Dipetakan di kelompok-kelompokan. Oh, lima rombongan bocah sing senangnya kian. Oh, bukan berarti duduknya dibareng-barengin, bukan. Konsep yang miskonsepsi kalau begitu. Miskonsepsi. Jadi mentang-mentang pembelajaran berdiferensiasi kan beragam Pak. Jadi yang ragamnya ini, kelompok ini dikelompokkan. Oh, sukanya seni dikelompokkan, sukanya kinestetik bergerak-gerak dikelompokkan. Oh, ya, bukan seperti itu. Seperti biasa saja, alamiah. Tapi di pikiran kita sudah tahu bahwa si A, si B, si C, dari mulai minat, kesiapan, profilnya kita sudah tahu. Dan kalau dulu hanya diingat di kepala saja tanpa didokumentasikan dengan baik, mulai sekarang ayo ya dibuat. Kalau yang masih senang ini kayak ibu nih model buku begini ya, boleh nggak apa-apa di buku ya, dirinci. Oh si ini biasanya guru BK itu dirinci ya datanya. Oh ini kalau yang Gen Z milenial ini pakai dong perangkatnya, ya kan? Gen Z itu kelahiran 90-an ke sini. Gen Z itu. Kalau 80 ke sana itu 80 ke sini, 82 ke sini milenial. 90 ke sini Gen Z itu. Cung yang lainnya 80 ke sini. 80 ke sini. Oh ini Gen Z, Pak. Kasih tugas saja Pak, apa cepat Pak. Ya, harus kolaborasi Bapak Ibu. Oke, Gen Z milenial cepat dalam memahami teknologi sekarang. Tapi perlu juga ya komunikasi dengan para senior terkait dengan kebijaksanaan ya dalam mengambil keputusan. Nah, itu ya. Itu Bapak Ibu. Ya. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Masih asik kan saling ngobrol dengan Bu Haji Nona? Masih asik ya? Asik. Ya, gitu. Nah, insya Allah semua setelah IHK ini akan asik ya. Pemahamannya harus dibuka Bapak Ibu ya. Paradigmanya harus dibuka. Bahwa kita Bapak Ibu, sekarang eranya ini era kolaborasi. Tidak ada yang hebat sendiri. Sehebat apapun itu, tidak akan mampu berdiri sendiri. Ya, karena kita butuh saling melengkapi.
Anak sing ngerasa wis lengkap. Enggak ada. Pasti ada kurangnya. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Itu. Saya juga banyak kurangnya. Maka butuh bantuan Bu Puska kalau di sekolahan. Ya. Dan teman guru yang lain. Seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu jalin kolaborasi. Era kolaborasi tidak ada yang hebat sendiri. Kita bisa saling menginspirasi. Oh ini bisa ini. Kita apresiasi. Bagus ya Bu. Boleh saya belajar Bu. Nah gitu. Saling menginspirasi. Jangan ini bisa ini. Nah gitu ya. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Gitu ya. Gitu ya. Karena eranya sudah seperti itu sekarang. Ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa. Itu Bapak Ibu siap ya, mulai sekarang Bapak Ibu ya siap, tolong bantu Bapak Kepala Sekolahnya ya, bermitra. Bapak Ibu itu mitra dari pimpinan ya, bagaimana semuanya itu bisa berkolaborasi dengan baik ya, sehingga akan mencapai tujuan yang kita cita-citakan itu ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Setelah kita petakan, tentukan strateginya dan alat penilaian yang akan digunakan. Strategi itu penting ya. Strateginya gimana ya? Dengan menghadapi kelas yang model seperti ini, dengan kelas yang model seperti ini. Tentunya kan kelas berbeda-beda juga ya. Apakah kelas di sini karakternya sama semua? Ingat Bapak Ibu, tadi berangkat dari profil murid yang berbeda-beda. Kadang tidak sengaja ada terkelompok di kelas itu yang pinter banyak gitu. Kadang-kadang ya, ada. Tentunya perlakuannya berbeda dong. Iya, gitu ya. Oke. Rancanglah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. Ingat, agar bermakna. Jangan kita sudah capek, sudah merancang, memetakan, tapi kita tidak implementasikan dengan baik. Percuma kan? Jadi ada bermakna. Ikutilah alurnya. Sampai yang terakhir, refleksikan. Ingat, quotes hari ini, refleksi. Bagian yang terpenting dalam hidup kita. Ya, apalagi untuk membantu murid untuk mencapai tujuannya. Baik tujuan hidup di dunia maupun sampai ke akhirat nanti. Nah itu Bapak Ibu ya. Kita sendiri mau berangkat ke sekolah itu pasti sudah berefleksi ya Bu Haji ya. Ayo tebakan, Bu Haji ngaca enggak waktu keluar dari rumah? Oh pasti. Saya jangan ngaca lebih dari sekali. Ustaz ngaca mana? Itu bagian dari refleksi. Apa yang ada diri kita yang masih belum bagus, kita perbaiki. Oh kerudungnya rada melecet, oh jadi majikan. Nah itu bagian dari refleksi. Pak Basuni, ini tampilannya kan necis ya. Iya, kita lihat dari mulai rambut ini dia sampai ke necis. Tentunya beli. Tentunya tanah jaga. Oh gitu. Dari saya tahu ya. Oke. Baik. Jangan suka keliling-keliling dong. Tanah jaga suka keliling-keliling. Iya. Bercanda ya Pak ya. Jadi betul. Pak Basuni pastinya keluar dari rumah ini sudah berefleksi dulu. Ya. Pasti gak akan nyaman manakala biasa necis seperti ini ada sesuatu yang belum nampak necis. Pasti akan mengganjal pikirannya. Ada apa ya dengan saya? Dalam untuk cebol. Mama sarungan baik. Akusan. Jangan sarungan kusai. Begitu Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya yang namanya refleksi. Untuk apa? Untuk apa kira-kira refleksi itu Bapak Ibu?
Betul Bapak Kepala Sekolah, Bu Anissa, betul. Mengetahui kekurangannya apa, kelebihannya apa, yang diperbaiki apa. Oke, kata kuncinya memperbaiki diri. Ya. Dari segala apa yang sebelumnya sudah kita lakukan, terutama kita sebagai guru dalam menghadapi murid, memfasilitasi belajar mereka. Ya, apa ya kira-kira yang masih kurang sehingga anak-anak pada pertemuan kali itu kok anak pasif? Nah, gitu ya. Apa ya yang kurang ya? Apakah saya tidak memberikan pembelajaran yang menyenangkan ke anak? Bisa jadi. Apakah anak-anak kompak satu hari itu bermasalah semua? Oh, nggak mungkin. Ya, paling kalau bermasalah 1, 2, begitu kan? Nggak bisa kompak begitu. Oh, berarti sayanya ini, ya kan? Sayanya kurang memancing mereka untuk termotivasi senang belajar di kelas itu. Oke, kalau gitu lain kali saya tanya ke guru si A gitu ya. Nah, barangkali punya pengalaman seperti itu yang sama gitu ya. Oh, ternyata bolehlah sedikit-sedikit dikasih hal-hal yang menyegarkan seperti tadi yang saya sampaikan di ice breaking itu. Boleh. Dan banyak Bapak Ibu ya, literasinya banyak Bapak Ibu bisa lihat di berbagai macam media ya. Kan sudah bermedsos semua ya. Bu Haji Noah juga punya medsos ya. Bermedsos, dilihat di sana. Ya, saya Bapak Ibu di IG yang diikuti itu adalah guru-guru yang kreatif, banyak banget loh di luar sana. Yang guru itu menampilkan tayangan video dan lain sebagainya sehingga membuat kita terinspirasi. Banyak. Jangan ngekliknya itu ngikutinya artis, ya gitu. Tapi yang berhubungan dengan tugas dan peran kita, ikuti Kemendikbud, ikuti BTK, ikuti BPGP, ikuti apa aja, dan informasinya sangat banyak sekali, ya seperti itu Bapak Ibu. Kan kita harus mengikuti perkembangan zaman, jangan kita lari dari apa yang ada, ya gitu. Dan kita harus menjadi salah satu pemenangnya, ya. Harus ditanamkan seperti itu. Dengan cara apa? Dengan kita mampu mengikuti. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, jadi refleksi quotes of the day kita hari ini bahwa reflection, ya, itu penting, suatu hal yang penting untuk kita lakukan setiap waktu. Ya, setiap waktu. Kenapa ya? Saya hari ini kok bete? Nah, itu refleksikan. Kenapa ya? Nah, gitu, jadi direfleksikan. Bagaimana agar tidak bete lagi? Ini goalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu udah mengenal sosok ini Bapak Ibu? Oh, sosok pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Filsafat Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofinya kita selalu pelajari dan kita masih tanamkan dalam diri kita sebagai pendidik dan sangat berlaku untuk kita terapkan sampai detik ini. Ya, dengan patra trilokanya, ingarso tulodo, imadyo mamungkaso, tutburi handayani. Itu sebagai pegangan kita sebagai guru. Ingarso tulodo. Pastinya Bapak Ibu yang lebih dulu bernik di sini itu bisa menjadi teladan Bapak Ibu semua. Ya, saya katakan bukan senior yang lebih dulu bernik. Ya kan niknya duluan ya. Ya, nanti diikuti oleh Bapak Ibu yang lain. Itu pastinya ingarso tulodo, menjadi teladan. Ya. Ingmadyo maungkarso. Ya, yang di tengah-tengah itu mengikuti dong. Ya, prakarsanya diikuti. Ya, dibantu, ya. Dan Tutburi Handayani yang di belakang yang mengikuti lah. Tentunya mengikuti yang benar, ya.
yang tadi diteladankan itu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Baik, kalau itu sudah kita terapkan dan kita implementasikan, insya Allah ya, insya Allah akan muncul kedamaian, ya, kesejahteraan batin. Kalau dalam bahasa patrolnya well-being, ya Pak, well-being. Batin kita sejahtera, ya, mengalahkan dari materi, ya kan? So, segede apa kita dikasih materi, tapi batin kita tersiksa. Apakah enak? Nggak akan bisa tidur, ya. Tapi yang dibutuhkan itu well-being, teman yang asik, ya kan? Kepala sekolah yang asik banget, kalau diajak ngobrol, asik ya pasukannya ya, asik gitu ya. Itu well-being, sehingga kita nyaman dalam memfasilitasi anak-anak, gitu ya. Gitu Bapak Ibu, ya, well-being, menciptakan well-being. Terkait filosofi Gadjah Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ingat Bapak Ibu, menuntun kodrat yang sudah ada. Jadi anak-anak itu sudah berkodrat, dia punya kodratnya, itu punya potensi. Bayi yang baru lahir itu sudah membawa potensinya sendiri. Percaya nggak Bapak Ibu, setiap anak yang dilahirkan itu punya potensi masing-masing. Harus percaya. Ya, kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelas ya, sudah punya kelebihannya. Makanya jangan menghina setiap individu, setiap manusia. Mohon maaf ya, bahkan anak yang kita kategorikan inklusif butuh perlakuan khusus. Mohon izin ya, anak autis lah contoh. Itu anak kesayangan Allah, ya, yang dilahirkan di dunia. Kita manusia awam pada umumnya memandangnya itu kekurangan, tapi tidak sebetulnya. Justru banyak kelebihan. Sering kita dengar berita anak autis juara lomba renang, anak autis mahir dalam memainkan alat musik, ya kan? Anak autis juara olimpiade matematika. Sering kan? Artinya apa? Tidak ada satu manusia pun yang lahir tidak membawa potensi. Ya. Nah, kita sebagai guru itu bertugas untuk menuntun potensi yang sudah ada. Karena kalau dibiarkan saja juga nggak akan berkembang ya. Jadi tetap harus kita tuntun sebagai orang yang dewasa. Sehingga kita kenal dari bayi yang sudah lahir, kita belajar di tita-tita untuk belajar berdiri, kemudian sampai akhirnya dia berjalan sendiri. Kan? Ada bantuan orang dewasa. Kalau dibiarkan saja, apakah bisa berdiri? Oh enggak. Apakah bisa berjalan? Meskipun kodratnya itu memang dia bisa, tapi tetap harus dibantu. Ya, itu Bapak Ibu. Agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan, Bapak Ibu. Selamat dan bahagia setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga anak menjadi mandiri. Nah, ini kan ada di profil pelajar Pancasila. Menjadi mandiri anak. Ya, sehingga dia bisa strike, bisa fight, hidup baik untuk dirinya maupun di dalam masyarakat. Tentunya kita sangat mendambakan murid-murid kita yang kelak setelah lulus mereka terus mengembangkan potensinya dan kembali lagi berkabar bahwa mereka sudah sukses. Itu kan yang kita harapkan. Tapi betapa sedihnya manakala murid kita ada yang di pengkolan itu, di perampatan itu. Itu kan sedih ya. Artinya tugas kita Bapak Ibu untuk memfasilitasi mereka yang mana tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Ya, karena tadi anak itu sudah punya potensi masing-masing. Jadi sepakat Bapak Ibu ya, mulai sekarang tidak mengatakan anak nakal, tidak mengatakan anak bodoh. Ya. Ya.
baca bagus, baca pinter, ngaku ayu, gitu ya. Itu bagian dari doa juga. Ya. Ya. Sekarang survei ke anak-anak. Anak-anak lebih suka diperlakukan seperti itu apa dengan keras? Pasti dengan humanis. Yang akan membawa ingatan mereka menjadi hal yang baik kelak di masa tuanya, ketimbang hal-hal yang menimbulkan rasa traumatik berkepanjangan. Kita pernah dikepret, nah ibu ingin terus tuh sampai ini juga nanti mereka buat. Sama halnya dengan saya itu pandai terus sama belajar, terus suka dikasih duit pula. Nah itu dia. Berikan kesan kita kepada murid-murid bahwa mereka merasa terfasilitasi oleh Bapak Ibu guru semua. Oke. Kemudian untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, guru perlu menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak ini ya, ini guru penggeraknya. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, serta menjalankan peran-perannya agar lebih terarah dalam melakukan perubahan dan menjalankan peran. Nah ini saya hapus kata penggeraknya ya, peran guru aja gitu ya. Karena semua pada dasarnya semua guru itu penggerak di sekolahnya masing-masing dong ya kan? Gak mesti harus guru penggerak aja. Ada yang nanti mau jadi guru penggerak? Oh iya, luar biasa. Nanti ikut daftar ya. Kalau ada lagi ya, insya Allah ilmunya sangat bermanfaat ya. Ilmunya sangat bermanfaat. Kita ambil positifnya aja ya. Insya Allah segala sesuatu yang kita pelajari dalam rangka pengembangan diri, insya Allah itu manfaat. Gak ada yang sia-sia, manfaat. Kita ambil positifnya. Oke. Kemudian pembelajaran diferensiasi merupakan suatu upaya, ini goalsnya ya, kesimpulannya ya, upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam sesuai kodrat alam dan kodrat zaman ya, serta implementasi dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, baik. Tadi sempat disinggung oleh Bapak Pengawas, sudahkah melibatkan murid dalam setiap aktivitas, baik dalam perencanaan, implementasi maupun penilaian? Harus melibatkan murid. Jangan menjadi guru yang egois. Bahkan mau ulangan pun nggak dikasih tahu. Masih ada yang seperti itu. Ya, aku mau orang adil. Ya gitu. Ada nggak yang pembelajarannya dengan model apa, materinya apa, pas ulangan beda? Ada nggak yang seperti itu? Ya jangan. Ya. Semuanya itu harus selaras ya, betul. Selaras. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian pun sama dong. Mengacu pada tujuan pembelajaran. Nanti nggak tercapai dong tujuannya ya. Kalau ini ke selatan, ini ke utara, ini ke barat, ini ke timur. Nah, tujuannya nanti kemana? Nah, itu Bapak Ibu. Ini pada merupakan ibu semua, ini ada apa? Iya Pak. Penggerak Pak. Iya Ibu. Bergeraknya jangan kelebihan juga ya. Terus jangan juga nggak bergerak-gerak gitu ya. Kalau nggak bergerak-gerak juga kan nanti takut, apa kata bungkus gatot? Takut stroke. Betul. Kalau nggak bergerak-gerak juga kan nanti takut stroke. Menang baik gitu ya. Gitu. Oke. Just fitting ya Bapak Ibu, bercanda. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, 1 jam 13 menit masih semangat sedikit lagi, boleh ya? Boleh. Saya akan singgung terkait dengan kombel. Ya, ini sesuai dengan pesanan dari Bapak Kepala Sekolah. Pak, kombel dong, gitu ya, disinggung. Oke, baik. Kita lihat, masih nyambung ya?
Oke, ini sudah lewat tadi ya. Nah, Kombel ini ada di nomor 3. Bagian yang terpenting juga dalam implementasi kurikulum merdeka. Sangat sederhana Bapak Ibu. Ya, awas, jangan ada di kepala kita, gambaran di kepala kita bahwa Kombel itu, waduh, nanti harus ngumpul bersama, nanti disiapkan makanannya, nanti disiapkan minumannya, nanti ada narasumbernya. No, bukan seperti itu. Ya, nanti kita akan luruskan konsepnya. Ya, saya sudah mengikuti kegiatan bootcamp di Yogyakarta, kegiatan Kemendikbudristek ya, pada tahun lalu sekitar bulan Agustus kalau nggak salah ya, di Hotel Platinum selama 4 hari gitu ya. Langsung orang dari Kemendikbudristeknya sendiri yang memberikan materi, dan nanti saya akan sampaikan ke Bapak Ibu semua terkait dengan komunitas belajar, apa yang kita kenal dengan Kombel, bukan umbel ya, Kombel ya, bukan sambel juga ya, Kombel, komunitas belajar. Oke, kita lihat kerupuk sambal, wow, udah pengen makan ya Pak pengawas. Ini Bapak Ibu, strategi komunitas belajar merupakan strategi yang memberdayakan dan menguatkan ekosistem guru. Memberdayakan maksudnya. Saya sering mengucapkan kata awas ya, padahal nanti nggak boleh kalau di kelas ya. Itu kata ancaman itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya maknanya ini adalah penegasan menggarisbawahi ya. Itu. Kata Pak Basuni bisa baik gitu ya. Pada komunitas belajar, guru dapat saling belajar, mengkonfirmasi pemahaman dan diskusi dari bahan PMM, webinar atau panduan, serta berbagi praktik baik. Tadi sudah disinggung bahwa contoh kalau ada yang punya pengalaman baik terkait dengan keberhasilan pembelajaran di kelasnya, itu bisa disampaikan dalam forum komunitas belajar. Saya punya contoh praktek loh, saya pernah loh di kelas ini, hasilnya begini, gitu ya. Saya lakukan perencanaan ini dengan model ini, gitu ya. Anak-anak diberi tugas ini, hasilnya luar biasa. Nah, itu bisa didiskusikan dalam komunitas belajar. Ini Bapak Ibu ya. Komunitas belajar yang kita bahas kali ini adalah komunitas belajar nanti dalam satuan pendidikan. Karena komunitas belajar itu ada 3 macam Bapak Ibu. Ada dalam satuan pendidikan, di dalam sekolah ini. Ada antar satuan pendidikan, anggotanya itu bisa lintas. Ya. Kemudian ada komunitas daring yang ada di PMM biasanya itu Kombel. Kemudian bisa dalam platform Merdeka Mengajar, bisa seri webinar. Oh ini strateginya ya, ini strategi. Ini komunitas belajar, ini yang paling tengah. Kenapa paling tengah? Karena titik sentral paling penting ada di satuan pendidikan. Ya. Percuma Bapak Ibu belajar ini, tapi disimpan sendiri. Ya. Disimpan sendiri. Tapi kalau ada komunitas belajar, itu bisa didiskusikan dalam kegiatan Kombelnya. Nah, contoh, ada yang mengalami kesulitan, bisa diangkat dalam diskusi itu. Ya. Bapak Ibu, nanti saya jelaskan prakteknya seperti apa ya. Lanjut saja. Nah, ini jadi ada komunitas dalam satuan pendidikan, ada antar. Jadi anggotanya bisa terdiri dari 2 sekolah atau lebih. Ini ada yang di PMM. Ya. Nanti di PMM cek ada tulisan komunitas. Ya, komunitas. Nanti dicek itu ada komunitas belajar. Apa yang bisa dilakukan dalam komunitas belajar Bapak Ibu? Belajar bersama. Belajar bersama melalui platform Merdeka Mengajar, bisa webinar, bisa mendiskusikannya serta mengkonfirmasi pemahaman yang di setiap. Jadi contoh misalkan ada yang pernah ikut webinar tentang apa? Misalkan
misalkan tentang pembelajaran diferensiasi, entah PD Matra, itu didiskusikan lagi, dibahaskan di komunitas belajar. Nah, kapan pelaksanaannya? Tugas dari Bapak Kepala Sekolah bersama dengan tim inti, ya, membentuk kombel di sekolah. Ya, kalau di sekolah ini saya lihat yang hadir itu lebih dari 30 guru. Berarti ini otomatis bisa dibuat menjadi 3 kombel. So, gawe arahnya sing bagus, ya. Punya ciri khas masing-masing. Yang penting sesuai dengan karakteristik SMPN 1 patron. Misalkan kombel pantura. Nah, itu kan bisa. Karena ini kan bisa kan ada yang pikir pantai, Pak. Sekolah yang pikir pantai itu kombel ombak apa gitu ya, bisa. Ya, gitu bisa. Ya. Jadi sesuaikan dengan karakteristik sekolah. Tujuannya untuk menarik minat dan perhatian yang baik, ya. Gitu. Nah. Bisa dalam bentuk lokakarya atau stretching. Bisa berbagi praktik baik. Nah, nanti teknisnya seperti apa? Namanya saja komunitas, kalian. Ini saya cepet aja ya, Pak, ya. Cepet aja. Padahal mah harusnya ini 2 hari. Boleh 2 hari. Itu ya. Dengan 1 harinya full. Nah, itu. Jadi mohon izin ya, Pak. Paling ya kita ini apa yang bisa disampaikan saja ya, meskipun nggak secara detail. Nanti butuh waktu diklat. Nah, yang penting kasih pemahaman saja dulu. Bapak Ibu, komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan. Berarti beli guru baik. Enggak hanya guru saja. TU juga ada di dalamnya. Ya. Kepala sekolah ada nggak? Ada di dalamnya. Ya, itu Bapak Ibu. Secara berkelanjutan ya, belajar bersama. Ingat ya, yang ditebel-tebelin ya. Belajar bersama, berkolaborasi, berkelanjutan. Berarti tidak hanya sekali aja, tapi berkelanjutan, dijadwalkan. Contoh, kombel kita akan dilaksanakan sebulan itu 2 kali. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak sebulan sekali? Boleh. Tapi kalau 2 bulan sekali kebangetan. Ya, udah waktunya terlalu lama ya. 1 bulan sekali masih bisa ditolerir ya. Dua kali dalam sebulan oke, bagus ya. Setiap minggu bagus juga, nggak apa-apa. Nanti waktunya gimana, Pak? Nah, nanti kita lihat ya. Dengan prinsip sederhana, tujuan yang jelas, terukur, dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nih, tebel. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, diskusi yang dibahas itu hanya seputar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bukan yang lain-lain. Ya, bukan membahas selain itu. Ya, itu Bapak Ibu. Apalagi membahas bagaimana seragam kita nanti gitu ya. Bukan. Ya, bukan. Ya. Atau misalkan nanti kita akan pikir kemana, ya bukan. Jadi ini hanya terkait dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga akan berdampak pada hasil belajar murid. Hasil belajar akan kelihatan hasil dari belajar murid itu. Ada tren peningkatan tidak? Ya, insya Allah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pembiasaan positifnya dengan ngumpul-ngumpul membahas terkait dengan upaya memperbaiki pembelajaran, insya Allah akan ada hasil. Gak mungkin dong diskusi sering ngumpul ngobrolin tentang upaya meningkatkan kualitas pembelajaran agar menjadi lebih baik, hasilnya gak baik, ya kayaknya kecil ya. Pasti ada lah peningkatan, entah berapa progresnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Dengan prinsip Professional Learning Community atau PLC, ada 3 ide besar. Ini pokoknya. Ini harus dipegang oleh Bapak Ibu.
pembelajaran, bukan di luar ini. Arisan lah, makan bersama lah, bukan. Ya. Kepo terhadap urusan orang lain lah, bukan. Atau bahasanya apa? Bergibah. Itu ya. Bukan. Itu bukan ini ya. Inti dari pembahasan di Kombel. Ya. Itu. Membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi nanti akan ada rasa tanggung jawab bersama, tidak saling menunjuk. Salah ngomong, bukan. Karena nanti akan muncul kebersamaan, kolaborasi. Muncul ide dari satu orang, didiskusikan bersama, dilengkapi, disempurnakan, dilaksanakan. Nah, begitu ya, dilaksanakan bersama. Berorientasi pada hasil pembelajaran. Ini 3 ide besar harus dipegang oleh Bapak Ibu, ya. Fokus pembelajaran, ya. Kolaborasi dan tanggung jawab. Orientasinya itu harus pada hasil belajar anak, ya. Hasil belajar anak. Kan itu merupakan cerminan dari apa yang sudah kita usahakan, iya kan? Kalau hasilnya jelek, ada yang salah ini. Nah, berarti apakah di prosesnya, apakah di penilaiannya? Itu Bapak Ibu. Ini kita ini saja ya, sebentar. Nah, ini kan masih nyambung ya. Kita kan harus tahu bagaimana kita memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir. Jadi kita kan bahasanya seperti itu. Bagaimana untuk anak yang masih kurang, bahasanya seperti itu. Selalu berkaitan dengan murid, kebutuhan murid. Bukan kebutuhan kita sebagai guru. Kita mau pengen ngajarin model kilah, ya bukan seperti itu. Muridnya nggak mau, masalahnya, gitu ya. Jadi kan kita harus mencari strategi bagaimana agar murid mau belajar. Itu Bapak Ibu. Ya. Bukan Pak narasumber. Ya, Bapak. Waktu menunjukkan pukul 11, ya. Siap. Pukul 11:10. Jadi mohon minta ruang untuk bertanya. Siap. Soalnya barangkali penasaran teman-teman gitu. Baik. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas diingatkan untuk waktunya. Tahun terakhir, jadi intinya siklus dari apa yang kita lakukan dalam kegiatan apapun, termasuk Kombel, ya, kita harus siklusnya itu diawali dari refleksi awal. Apa yang sudah baik, apa yang masih belum baik, ya, gitu. Apa yang sudah tercapai, apa yang masih belum. Kemudian untuk kita lakukan perencanaan, ya, perencanaan untuk memperbaiki apa yang kurang dan meningkatkan apa yang sudah baik. Kemudian baru diimplementasikan, diterapkan. Percuma dong rencana tapi nggak dilaksanakan, omong kosong saja. Nah, itu ya. Dan yang terakhir, dievaluasi, dilakukan penilaian, dan terus muter seperti itu, direfleksikan lagi. Itu Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, tidak ada guru yang sempurna, tapi yang ada adalah guru yang berupaya terus untuk menghadirkan proses pembelajaran yang menuju kepada kesempurnaan. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Nanti akan dibuka termin tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 20 menitan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dibuka pertanyaan. Pakai mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak narasumber, Bapak pengawas yang saya hormati, ini sebenarnya banyak sekali yang mau saya tanyakan ini Pak. Cuma nggak tahu ini waktunya kayaknya nggak cukup, jadi cukup satu saja Pak yang berkaitan dengan P5. Sebab terus terang P5
yang namanya kurikulum merdeka itu tidak akan bisa lepas dengan P5, proyek penguatan pemuda mohon diterangkan secara lengkap walaupun waktunya sedikit Pak narasumber, secara terstruktur masih dan lebih jelas. Iya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja Pak, langsung di Baik. Barangkali. Oke. Baik, terima kasih Pak Basuni atas pertanyaannya ya terkait dengan P5. Betul, itu juga sebetulnya yang disampaikan Pak Sugana ya. Pak Gita, tolong disinggung P5-nya. Sekali lagi tadi, karena waktu yang begitu sangat sempit dan materi itu harus tersampaikan dengan maksimal ya, maka tidak bisa di-cut gitu ya. Tadi aja Konggol saya masukin, ya, saya paksa gitu ya. Ini sekarang ada pertanyaan P5, bagus sekali Pak, terima kasih. Baik, betul sekali Pak. Kita tentunya sudah mengenal semua terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Basuni. P5 singkatannya harus hafal dulu Bapak Ibu ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Fokuskan yang keras Bu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Coba tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Dari kalimatnya saja ada kata penguatan. Ya. Penguatan. Yang mana P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan bagian dari struktur kurikulum bagian kokurikuler. Ya. Karena ada intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Oke, gitu ya. Nah, kemudian waktunya kapan? Waktunya dilaksanakan dengan berbagai macam pilihan. Ya, ada sistem mingguan, gitu ya. Ada blok semester, gitu ya. Tergantung dari karakteristik sekolah, kesiapan sekolah, ya, dengan berbagai macam permasalahannya yang perlu dikuatkan dalam profil pelajar Pancasilanya, ya, itu. Durasi waktunya itu mengambil jam di jam intrakurikuler. Contoh misalkan gini. Kalau agama, PPKN saja ya. PPKN berapa CP, Ibu? Nur 3. Nah, diambil oleh P5 1 CP. Ya, jadi tinggal 2. Gitu ya, tinggal 2. Nah, yang diambil dari setiap mapel itu dikumpulkan jadi 1. Ya, dibagi nanti menjadi waktunya itu dengan berapa pilihan tema yang akan diangkat dalam P5. Minimal dalam 1 tahun itu mengangkat 3 tema atau topik ya dalam P5. 3. Di mana menempatkannya itu bisa di semester 1 dan semester 2, silakan. Tergantung dari karakteristik tema yang diangkat. Ya, kan ada yang lebih harus mendalam, ada yang enteng-enteng saja, ya. Boleh di semester 1 itu 2 tema, berarti di semester 2-nya 1. Atau dibalik bisa, boleh di semester 1 1, di semester 2 2. Kalau pengalaman kita yang efektif itu adalah dengan sistem blok di akhir semester. Itu efektif. Jadi di awal pembelajaran seperti biasa, masuk itu KBM mapel biasa. Terus sampai dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan program di modul P5-nya itu. Kan kalau dalam modul proyek atau RPP lah ya dulu yang kita kenal, itu kita ada rencana program semester. Program semester itu kan pembagian alokasi waktu gitu ya. Pertemuan
ini, materi ini, pertemuan kedua masih materi ini terus kapan penilaian hariannya kalau kurikulum 13 ya. Kapan kalau di kurikulum Merdeka kapan asesmen formatifnya gitu ya, kapan dirancang. Sama P5 juga ada modul P5, ada modul proyek. Bikin sendiri enggak? Gaya teman bikin sendiri ya. Semua sudah disiapkan ada di platform Merdeka Mengajar. Kemendikbudristek pun ya tidak mengharamkan, bahkan menganjurkan melihat di dengan sistem ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Pinter, amati, tiru, modifikasi. Sebagai contoh, kita mau mengangkat tema kearifan lokal. Banyak kok bersebaran di PMM itu. Kita ambil, unduh, ya. Kemudian kita amati mana yang kira-kira cocok dengan karakteristik sekolah kita. Ya, tentunya tidak boleh plek ketiplek. Ya, plek ketiplek sama persis. Ya kan dilihat dulu karakteristik sekolahnya apakah sama tidak dengan SMP 1 Patrol. Jangan-jangan yang di-download itu dari sekolah internasional, atau jangan-jangan dari sekolah di pedalaman. Tentunya kan akan berbeda. Itu ya Bapak Ibu ya. Disesuaikan, baru dimodifikasi. Oh, ininya diambil. Oh, ini disesuaikan, kurang, ini ditambah ini. Begitu Bapak Ibu ya. Masuknya itu di sana ada tim P5. Jadi gini Bapak Ibu, dalam P5 tahapannya pertama itu mencari masalah dulu. Awas ya, yang kan ada kata penguatan Bapak Ibu, penguatan karakter. Jadi mencari masalah yang sekiranya untuk karakter di murid-murid di SMP 1 Patrol ini yang belum kuat. Anak nggak betah, sukanya bolos misalkan. Itu berarti karakter yang masih lemah. Ya, angkat tema apa yang berkaitan dengan itu. Contoh lagi misalkan, anak-anak masih belum punya kepedulian terhadap kebersihan. Ya. Contoh misalkan di toiletnya, ya. Contoh misalkan ya, bisa diangkat untuk tema P5, mengangkat toilet. Ini hasil studi banding kita dulu di Subang ya Bapak Ibu ya. Jadi sekolah saya itu sudah pernah studi banding ke Subang, melihat P5 yang sudah dilaksanakan di sana. Sesederhana itu ya, mengangkat tema yang sederhana. Toilet diangkat. Karena apa? Karakternya masih lemah anak-anak ini terkait kepeduliannya kebersihan toilet. Misalkan boro-boro mau bersihin ya, habis buang air kecil apa juga nggak peduli gitu ya. Nah, itu kan perlu kita kuatkan dengan cara apa? Mengangkat untuk menjadi tema P5 ya, itu. Kemudian apa tahapannya? Kan pertama ada tahap menyusun modul dulu yang melibatkan semua guru. Awas, semua. Jangan mengandalkan ke satu orang. Ingat Bapak Ibu, kolaborasi. Semua dilibatkan. Dengan di sana ada koordinator. Ya, ada koordinator. Kemudian ada fasilitatornya, ya. Dan ada ya pelaksana dalam P5 itu semua ya semua guru. Apakah ada guru yang nggak kebagian P5? Ya kebagian semua lah. Kan jamnya sudah diambil tadi sebagiannya. Ya, untuk P5 cuma disesuaikan. Oh, guru mapel ini cocoknya masuk ke grup yang mana ya dengan tema P5-nya. Kalau misalkan kewirausahaan itu kan cocok dengan IPS masuk, ya kan? Agama juga boleh masuk, apalagi matematikanya juga hitungannya ada. Ya, silakan sesuaikan seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, setelah modul tersusun dan jadi dengan teknik tadi tanggung jawab bersama, dibagi Pak Basuni tugasnya. Ayo kita susun. Ini praktik baik yang sudah kita lakukan di
sekolah saya seperti itu. Semua terlibat, ya. Kemudian tentukan permasalahannya apa yang mau diangkat. Sama halnya kita kalau sedang menulis karya ilmiah ya, yang mau pendidikan, mau lulus S1, S2 atau S3 ya. Yang dicari kan permasalahan dulu. Mencari masalah. Buat apa dong diselesaikan kalau nggak ada masalah? Buat apa dikuatkan kalau memang sudah baik? Cari yang masih perlu dikuatkan. Itu Bapak Ibu. Miskonsepsi lagi. Hasil dari P5 produknya bukan hanya barang. Ya, bukan hanya barang. Apalagi barangnya itu barang buatan orang lain. Wah, itu mah bukan menguatkan karakter murid, ya. Tapi karakter menyukai instan. Ya kan? Pameran makanan tradisional hasil P5 dari beli. Bazar dari beli. Ya bukan. Konsepnya salah. Ya. Tapi bagaimana upaya anak-anak mengenalkan dengan makanan tradisional khas daerahnya? Mereka tahu itu namanya apa, bagaimana proses pembuatannya, dan mereka lakukan sendiri membuatnya. Kemudian mereka menjadi menyukainya. Kemudian menjadi kebiasaan mereka suka makanan tradisional. Karakternya kuat jadinya. Yang tadinya cuek. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Contoh toilet, misalkan, yang tadinya kotor, tidak peduli, dibawa anak itu dikenalkan. Kan ada tahap pengenalan kontekstual. Dibawa anak itu ke model toilet yang sebagai referensi baik itu seperti apa. Kita nggak ada mall di sini ya. Adanya bukan mall itu. Toko serba ada itu. Bukan mall. Kalau mall, contohnya di Cirebon, di Bandung, di Jakarta, ya kriteria toiletnya itu ya memang sudah seperti itu. Yang diharapkan sebagai toilet yang bersih itu seperti itu. Tapi mohon maaf ya, kalau masih toilet serba itu kadang masuk aja gimana? Ya kan? Masih belum menggambarkan. Anak itu dikenalkan, enggak ada dong, sulit kalau begitu. Dibawa ke masjid. Karena itu representatif dari toilet yang bersih. Insya Allah, kalau di masjid itu sudah merepresentasikan. Ya. Nanti ketika anak di kontekstual itu dibawa, di sewaktu-waktu itu dibawa, ada bagian waktunya Pak, membawa anak mengenalkan. Ya. Kalau ke tadi yang makanan tradisional, ya dibawa ke tukang geblok, dibawa ke tukang apa namanya itu? Cimplok. Serabi. Itu dari anak dikenalkan tahu, oh prosesnya dari menggiling apa namanya itu tepungnya, ya kan anak bikin gitu tepungnya. Kemudian bagaimana prosesnya, anak dikenalkan, matanya melotot melihat, ya mereka menulis, mengamati. Kemudian untuk apa? Untuk dipraktekkan sendiri, ya mereka menjadi memiliki rasa ini ya. Ingin mencoba, kemudian setelah jadi mereka hasil mereka sendiri, ya, kemudian menjadi mencintai, karakternya kuat jadinya. Sama halnya dengan ya toilet. Setelah dikenalkan, oh ternyata yang bersih toilet yang diharapkan seperti ini. Oh, tanpa ada apa namanya lumut. Oh, ternyata ada pewanginya. Oh, ternyata cari referensi lain. Anak lihat di YouTube, ya kan? Oh, ada figura apa namanya lukisannya gitu. Oh, ada lapel alatnya. Oh, ada musik yang mengalun-alun gitu ya, mendayu-dayu. Iya loh. Kalau di toilet mall itu kan nyaman sekali, adem dengan musik yang mendayu sehingga kita nongkrong di dalamnya itu nyaman kan? Iya, tidak buru-buru karena tidak nyaman. Ini bau sekali, gitu ya. Sehingga nanti anak menerapkan sendiri. Anak akan menyiapkan alat apa yang perlu untuk kelengkapan toilet, menjaga kebersihannya, sehingga nantinya ketika ada anak yang mau mulai mengotorinya, anak akan saling menasehati, jangan, itu kita susah-susah loh untuk menuju sampai menjadi toilet seperti itu.
kita jaga kebersihan kita bersama, karakternya akan tumbuh, ya, akan menjadi kuat. Itulah yang diharapkan dalam P5, ya. Miskonsepsinya harus diluruskan, ya. Kemudian bukan hanya barang saja, tapi bisa aja dengan perubahan karakter dan perilaku dari anak. Itu mungkin Pak Basuni, ya. Untuk lebih lengkapnya butuh waktu khusus untuk workshop P5, ya. Besok. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambarannya untuk pelaksanaan P5 di sekolah ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Senin tinggal minggu. Baiklah teman-teman rekan guru yang hebat, waktu ya sekarang sudah menunjukkan pukul